Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam Jurnal Daai edisi ini kami telah menyiapkan liputan tentang membangun karakter melalui wayang. Juga tentang sebuah komunitas wanita mandiri yang dimotori seorang pembantu rumah tangga. Menyandang predikat sebagai warisan seni bertutur mahakarya dunia, wayang khas Indonesia memiliki peran yang cukup penting untuk membangun bangsa ini. Dikenal sejak berabad lalu, kesenian wayang melalui berbagai era yang membuatnya tidak hanya berfungsi sebagai tontonan, tetapi juga tuntunan. Bangsa yang besar ini perlu kembali kepada cita-cita luhurnya dan kembali kepada karakter utamanya. Nilai-nilai kemanusiaan, budi pekerti, dan sikap saling menghargai sangat penting artinya dalam kehidupan. Kesenian wayang sebetulnya dapat turut berperan membangkitkan nilai-nilai itu kembali. Akankah kita membuka hati? Jadi fungsi wayang untuk masyarakat kembali adalah alat komunikasi, alat untuk menyampaikan hal-hal khususnya nilai-nilai kehidupan. Karena di situ cerita tentang kehidupan sendiri. Wayang itu bayang, jadi ada kelirnya, kelir itu kan lambang dari dunia ya. Peristiwa yang terjadi di dunia, sementara tokohnya, bayangnya itu melambangkan kehidupan itu sendiri ya, watak, perilaku, dan ini pemain gamelannya dan semuanya itu adalah pendukung dari alam semesta. Jadi wayang itu nilainya makro dan mikrokosmos ya. Kalau sejarahnya tentu saja asal-usulnya orang masih perdebatkan ya, tetapi tujuannya pasti untuk tontonan ya. Tetapi kemudian selain itu juga tuntunan, karena tokoh-tokoh wayang itu atau pergelaran wayang itu seperti cerita kehidupan. Ada baik, ada buruk, ada yang di tengah-tengah, yang antara baik dan buruk. Jadi bunglon ya istilahnya. Segala jenis wayang di Indonesia mencapai bentuk-bentuknya seperti sekarang ini setelah melalui proses dalam kurun waktu yang sangat panjang. Setidaknya ada 30 jenis wayang yang terdaftar di Nusantara. Tetapi yang terkenal dan masih digemari masyarakat hanya beberapa saja. Antara lain wayang kulit Purwa Jawa, wayang Purwa Bali, dan wayang golek Purwa Sunda. Jadi wayang itu ada dua, yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau wayang 2 dimensi itu seperti wayang kulit seperti yang sudah banyak kita kenal di Jawa, Bali, dan kemudian wayang 3 dimensi itu yang boneka. Seperti wayang potehi, wayang golek, itu satu keluarga. Ditambah lagi sekarang ada wayang unyil ya, itu wayang boneka. Wayang dapat digunakan sebagai tontonan yang menghibur, namun sekaligus juga tuntunan. Sejak zaman Presiden Soekarno, wayang juga banyak digunakan sebagai media sosialisasi program pembangunan. Selain itu, wayang juga sering digunakan sebagai media dakwah untuk menyiarkan nilai-nilai keagamaan. Iya, sebagai alat komunikasi, ya itu penting karena wayang fungsi sosialnya adalah menyampaikan pesan. Nah, tentunya pesan-pesan moral ya, yang
bisa dicerna baik oleh masyarakat dan secara massal. Jadi kalau buku kan orang per orang, tetapi kalau wayang ditonton oleh banyak orang. Nah sekarang tergantung dalangnya, bagaimana dia menyampaikan pesan moral itu kepada masyarakat. Nilai-nilai yang bisa disampaikan di dalam dari wayang ya, apa, kejujuran, kesabaran, keikhlasan, ketaatan, budi luhur ya. Jadi kejujuran, nilai kesabaran itu muncul pada setiap cerita ya. Saya nggak terlalu hafal ya, tetapi memang harus dirasakan, dimaknai, dan ya tentunya ditonton atau dibaca. Badan Kebudayaan PBB UNESCO pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan khas dari Indonesia yang merupakan warisan seni bertutur mahakarya dunia yang mengandung nilai luhur kemanusiaan. Dalam kisah pewayangan, kebaikan selalu menang atas kejahatan. Itu sebabnya wayang bisa menjadi sarana pendidikan moral dan budi pekerti, khususnya bagi generasi muda. Dengan menonton wayang ataupun belajar menjadi dalang, berarti telah turut melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia yang juga menjadi kebudayaan dunia. Melalui wayang, bangsa yang terpuruk dapat bangkit kembali, menuai harapan untuk kembali pada budi pekerti, karakter, dan cita-cita luhur bangsa. Karena kalau udah dapat stigma UNESCO kan, berarti kan kita harus bertanggung jawab. Ya sekarang udah dikasih penghargaan. Kalau nggak dipelihara, dirawat, ya lepas. Piye carane nek ngono? Wes dadah. Jadi hargailah, apresiasilah pada seni budaya bangsa, karena itulah identitas kita, karakter bangsa. Bangsa nggak cuma satu, tapi bangsa Indonesia itu ada berapa ratus suku. Ya itulah tanggung jawab kita sebagai pribadi, sebagai warga negara Indonesia yang harus menyadari keheterogenan, kemajemukan. Nah, mudah-mudahan budaya itu bisa menjadi perekat ya, penyatu bangsa Indonesia. Kaitannya dengan wayang. Wayang tadi saya sudah katakan, itu adalah menyangkut pendidikan moral, pendidikan spiritual, gitu, yang menyangkut sisi halus dari manusia itu sendiri. Ini sangat penting. Jadi ada teknologi, ada garapan mengenai sisi halus dari kecerdasan manusia, ada kemudian spiritual yang menyangkut kepada ketuhanan. Ini semua harus satu, sehingga manusia Indonesia akan lengkap kalau memiliki itu. Wayang World Puppet Carnival digelar pertama kalinya di Indonesia pada awal September lalu. Beraneka jenis wayang dan boneka dipertunjukkan pada kegiatan ini. Wayang atau boneka yang ditampilkan di sini menjadi media yang menyampaikan nilai-nilai moral, juga memberi ruang bagi generasi muda untuk berkreasi sambil mengapresiasi budaya. Justru kami itu ingin menunjukkan pada para seniman pedalangan, ini loh, Anda itu tidak sendiri, temannya banyak di belahan bumi yang lain. Ternyata di sana ada wayang dan dia lestari, dia mendapat perhatian dari masyarakat. Jadi apa artinya? Ternyata wayang ini mempunyai nilai penting, mempunyai makna yang penting di dalam kehidupan manusia. Selain meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap seni bertutur, kegiatan ini juga mempererat dan membangkitkan sikap saling menyemangati di antara para peserta yang berasal dari berbagai
berbagai belahan dunia. Wyang, Indonesia. It's a puppet. I go through the internet, then found this thing about it is the heritage site of UNESCO. It is called. It is declared heritage site of UNESCO. So I go through the internet and got all the information related to Wyang, and then came here and really got a good opportunity to perform here. It's really such a dreams becomes true for me and for our group also. Well, I know a little bit about wayang, but there is, I think, wayang kulit and wayang golek. I know Indonesia is very famous and very well reputed for puppetry, and that's what I think is interesting. Menjunjung nilai kemanusiaan dengan memelihara seni tradisi adalah sikap yang perlu didukung. Generasi yang mampu menggali dan mendapatkan nilai-nilai tersebut dapat menjadi generasi harapan yang mengenal budi pekerti, berkarakter penuh welas asih, sikap syukur, dan kerendahan hati. Profesi sebagai pembantu rumah tangga tidak membuat Warsiti Hadjar tinggal diam dalam keterbatasan. Walau hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, ia tetap bertekad untuk menolong orang lain dan mengusahakan yang terbaik bagi orang-orang yang ditolongnya. Sejak 8 tahun lalu, ia mulai menyediakan rumahnya sebagai tempat belajar bagi anak-anak jalanan. Dan sejak 3 tahun lalu, ia mulai mengajak dan membimbing para ibu di kampungnya untuk menjadi wanita yang mandiri. Harapannya dapat mendirikan sebuah yayasan berbadan hukum yang memajukan kaum perempuan dan keluarga. Kalau saya tuh nolong seseorang, kok bisa berhasil gitu, seorang itu bisa keluar dari masalah, itu kayak ada di hati saya itu kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu, kayak lain gitu loh, kayak senengnya itu udah lain gitu. Itu yang membuat saya tuh semangat. Kalau kita dipandang dari keterbatasan, ya selalu terbatas, nggak ada kemajuan. Nah sekarang kita berbuat baik itu kan nggak harus dengan keterbatasan kita kan. Kalau kita nunggu kaya juga kita, ya kalau dikasih kesempatan kaya, kalau kita nggak dikasih kesempatan kaya kita mati, kita belum pernah berbuat baik. Dengan keterbatasan saya ini mungkin saya berusaha untuk berbuat baik gitu, menolong sesama gitu. Jadi walaupun kita nggak ngedapetin di sini kan, kita nggak punya harta di sini, tapi kita punya harta di sana gitu. Jadi itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anakku juga begitu. Warsiti Hadjar, wanita berusia 34 tahun ini, berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Ia seorang ibu dari 3 anak. Tetapi ia juga mengasuh 1 anak yatim piatu sehingga memiliki 4 anak. Sejak 3 tahun lalu, ia menghidupi mereka sebagai orang tua tunggal. Mulai pukul 7 pagi, wanita asal Magelang ini telah bekerja. Di rumah majikan pertama, ia bertugas membereskan rumah seperti menyapu dan mengepel. Selanjutnya, menjelang siang, ia bekerja di rumah majikannya yang kedua. Tugasnya mencuci baju. Itu harus selalu bersyukur. Karena apa? Dengan keadaan apapun, walaupun kita sudah berkecukupan pun, kalau kita nggak bersyukur, kita akan selalu kekurangan, kita akan susah terus. Makanya kita belajar untuk bersyukur. Apapun yang kita dapat, apapun keadaan kita, itu akan selalu bersyukur. Daerah ini adalah sebagian dari wilayah Buaran, Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Sejak usia muda belasan tahun, Warsiti telah aktif di berbagai kegiatan amal sosial. Ia dengan senang hati mengusahakan yang terbaik untuk orang lain. Misalnya saja, berusaha menemukan tempat pendidikan yang tepat
bagi anak tetangganya, Saal yang berusia 10 tahun. Walau kadang jalan yang ditemuinya tidak semulus harapannya, ia tidak berputus asa. Rata-rata kaum ibu di kampung ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh cuci, pemulung, pedagang asongan atau penjual makanan kecil-kecilan, atau juga pengamen bersama anak mereka. Sebagian anak-anak yang tinggal di sini hidup sebagai pekerja cilik di jalanan. Hati Warsiti tergerak. Mulai 8 tahun lalu, Warsiti menyediakan rumahnya sebagai tempat belajar. Ia lalu bertemu dengan Andre Ohandi, seorang aktivis sosial yang memiliki misi yang sama dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di kampungnya. Awalnya mereka hanya mengajari anak-anak, tetapi hal itu belum cukup efektif. Pendidikan bagi anak akan lebih efektif kalau orang tuanya juga mengenal pendidikan. Pengennya itu orang tuanya itu pola pikirnya itu berbeda gitu, berubah. Bukan anak yang dikorbankan untuk mencari duit, tapi kepengennya orang tuanya itu mau berkorban, berjuang untuk anaknya lebih maju. Makanya kayak di sini ibu-ibu juga kan banyak yang buta huruf gitu. Nah, saya juga ikut andil gitu. Saya kepengen mereka juga berubah gitu. Nah, dengan cara dia mungkin bisa membaca, bisa itu kan mereka bisa lebih mendapat pengetahuan gitu. Kalau mau ngambil Saya belajar ibu mandiri. Ya awalnya kan belajar angka dulu, A, I, U, E sampai habis itu terus A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu. Terus udah bisa langsung nyambung huruf gitu. Sampai sekarang udah bisa baca lancar. Hitung juga iya sama. Hitung matematika masih susah. Sekarang habis belajar sama jadi ibu mandiri, alhamdulillah bisa. Pelayanan untuk kaum ibu yang kini berbasis pada bentuk komunitas wanita mandiri secara resmi dimulai sejak 21 April 2011. Awalnya, Andre dan Warsiti melakukan survei di sekitar kampung. Mereka menemukan 48 ibu yang sama sekali tidak bisa baca tulis. Padahal baca tulis sangat penting untuk mengurus keperluan hidup sehari-hari. Kelas kita program baca menulis itu kita kontekstualkan dengan hal yang memang konkret pada dunia nyatanya. Seperti tadi itu hari ini kalau saya belajar kita tentang pelayanan kesehatan kan. Bagaimana mengenai advokasi pelayanan kesehatan, kita yang ibu-ibu yang udah bisa baca kita ejain. Nah, kita ajarin nih step-step langkahnya. Bagaimana kalau ketika ada orang yang sakit, perlu unit gawat darurat gitu kan, bagaimana mereka memperoleh kartu Jakarta Sehat. Mengenal baca tulis membuka wawasan mereka untuk mengurus administrasi terkait kependudukan, kesehatan, dan hak serta kewajiban lainnya sebagai warga negara. Wawasan mereka terhadap perekonomian juga mulai terbuka. Nah, itu tanggung jawab Ibu. Ya, Bu, tanda tangan, Bu. Sini, Bu. Bisa bayar utang. Ya. Jadi kita sekarang udah punya koperasi. Kita kerjasama sama koperasi sejahtera gitu. Nah, program berhitungnya kita ajarin juga bagaimana mereka menyimpan tabungannya. Menyimpan tabungan, mengisi bunganya, terus dia kira-kira dapat berapa bunga. Kita kasih tahu cuma berapa persennya, mereka ngitung sendiri. Gitu, bunga dari tabungan yang di koperasinya. Kegiatan tetap komunitas wanita mandiri yang utama adalah belajar bersama setiap hari Rabu dan Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga menjelang waktu azan zuhur atau sekitar jam 12 siang. Tetapi tidak hanya belajar membaca dan menulis. Komunitas ini juga menjadi wadah untuk bertumbuh, saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung, dan seperti keluarga besar, saling mendengarkan dan menolong. Wanita yang mandiri itu kalau versi saya memang wanita yang memang tidak tergantung, memang namanya wanita tidak tergantung oleh siapa-siapa gitu. Dalam konteks ini bukan hanya tidak tergantung oleh siapa, tapi dia mampu untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu kan. Dia mampu menolong
diri sendiri, anak dan lingkungan sekitar, dan pastinya mereka juga bisa memotivasi dan memberikan semangat kepada orang lain juga. Makanya ketika saya melihat ibu-ibu yang bisa melakukannya, membantu menolong sesama dan juga menolong diri sendiri, itu udah berarti konsep kami sebagai pemimpin, yang maksudnya orang-orang yang memimpin saya, yang memimpin ini komunitas wanita itu udah berhasil, karena kita melakukan sistem pemimpinan tuh bukan dengan cara menyuruh ya, tapi kita selalu bertanya apa yang bisa lakukan, apa yang bisa libatkan di sini. Jadi kita hidup bermasyarakat, kita hidup itu lebih baik membantu. Kalau kita bisa bantu, kenapa enggak? Gitu. Kita walaupun kita nggak bisa ngasih harta, kita nggak bisa ngasih duit apapun itu yang berhubungan dengan harta, tapi kan kita punya pikiran, kita punya tenaga, kita punya sesuatu yang lain gitu. Nah itulah yang kita kasih. Yang utama itu pelajaran keikhlasan. Itu yang paling penting itu keikhlasan itu, karena memang ilmu keikhlasan itu kan berat ya, susah memang susah. Bahkan aku sendiri sampai sekarang mungkin belum bisa ya. Cuman ya itu yang harus aku gali itu. Jadi ya mudah-mudahan anak-anak saya juga ngikutin jejak saya gitu. Jadi punya hati yang besar, punya sosialnya itu ada gitu ya. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Itu harapan saya. Warsiti dan kawan-kawan memiliki sebuah mimpi. Kelak, mereka ingin komunitas mereka dapat berkembang menjadi yayasan berbadan hukum yang dapat menaungi dan menolong lebih banyak kaum perempuan dan keluarganya. Mereka percaya, niat yang baik dan tulus akan membawa mereka pada jalan yang terbuka. Keterbatasan tidak menghalangi tekad mereka. Sebaliknya, membuat mereka bersemangat menggunakan semaksimal mungkin kemampuan yang ada demi meraih tujuan mulia. Setiap orang menyimpan potensi yang besar. Potensi besar dan niat yang tulus dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. Mari gali potensi diri dan gunakan demi kepentingan orang banyak. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim ke website Da'ai TV atau ke media sosial Da'ai TV, atau telepon ke 021 5055 8889. Akhirnya, saya Sunggoko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Da'ai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.